Orang dengan usia produktif dengan aktivitas yang padat sering sekali lupa makan. Padahal itu akan membuat asam lambung meningkat dan bisa memicu terjadinya GERD. Halo, saya Dr. Andri Surandi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, saat ini bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya. GERD adalah salah satu jenis penyakit MAH yang perbedaannya adalah terdapat reflux. Reflux adalah naiknya asam lambung ke kerongkongan yang disebabkan oleh gangguan pada klep yang ada di esofagus bagian bawah. Reflux dapat naik ke atas sampai ke rongga orofaring. Rongga orofaring tersebut di sana adalah muara dari bermacam-macam saluran. Salah satunya adalah saluran yang mengarah ke telinga, yaitu tuba eustachi. Saluran yang ke tenggorokan juga akan memicu gangguan pita suara, juga saluran yang ke hidung bisa memicu sinusitis. Pada GERD ini sering sekali kita temukan pasien-pasien dengan gangguan seperti batuk kronis tidak sembuh-sembuh, sinusitis berulang, bahkan tinnitus atau telinga berdenging. Jika GERD tidak diterapi dengan baik, maka akan bisa menimbulkan kerusakan. Kerusakan yang berat dapat memicu perlengketan pada esofagus sehingga esofagus menjadi menyempit. Jadi faktor risiko terjadinya GERD adalah orang-orang yang berat badan berlebih, punya kebiasaan merokok, minum minuman keras, itu mudah sekali terkena serangan GERD. Ya. Jika perut kosong dalam waktu lama, maka itu akan memicu terbentuknya asam lambung. Asam lambung yang diproduksi oleh lambung itu jika makin lama makin banyak, maka akan memicu terjadinya reflux. Saat ini kita akan membahas mengenai 5 gejala utama dari GERD. Tapi jangan lupa subscribe, like, and comment video ini ya. 5 gejala utama GERD. Yang pertama adalah rasa pahit atau asam di mulut. Yang kedua, rasa nyeri di tenggorokan yang dikarenakan karena iritasi dari asam lambung sampai ke esofagus. Yang ketiga adalah rasa panas di dada atau heartburn. Yang keempat adalah sesak nafas. Yang terakhir, apabila GERD itu berat, maka akan terjadi penyempitan di esofagus sehingga terjadi kesulitan dalam menelan. Ya, jika kita mengalami GERD, maka yang terbaik adalah kita perlu datang ke dokter yang lebih ahli, yaitu ahli gastroenterohepatologi. Pasien GERD yang sudah berobat cukup lama tapi tidak sembuh-sembuh, maka perlu dilakukan tindakan gastroskopi. Ya, gastroskopi adalah suatu tindakan yang sederhana, hanya memerlukan waktu 5-10 menit, tidak terasa sakit karena menggunakan anestesi yang ringan, sehingga setelah tindakan pasien bisa langsung bangun kembali. Gastroskopi sendiri itu untuk melihat jalannya makan mulai dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari, juga kita bisa melihat laring. Ya. Jadi gastroskopi sendiri dipergunakan untuk memastikan yang pertama penyebab dari GERD sendiri, kemudian lokasi luka, kemudian derajat dari luka itu sendiri. Jadi memang terapi untuk GERD ini berbeda-beda tergantung dari berat atau tidaknya GERD tersebut. Terapi GERD sendiri selain dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter, tapi yang utama adalah sebenarnya pola hidup. Nah, yang pertama, GERD sering sekali ditemukan pada pasien-pasien yang obes. Kita harus mengurangi berat badan. Yang kedua, GERD juga bisa ditimbulkan oleh gangguan peristaltik atau gerakan dari lambung, sehingga kita harus meningkatkan gerakan lambung itu sendiri. Salah satunya dengan olahraga untuk merangsang peningkatan peristaltik dari lambung dan usus. Kebiasaan merokok tidak baik untuk pasien GERD. Juga kopi yang membuat terjadinya GERD itu adalah reflux dari asam. Jadi apapun yang merangsang pembentukan asam itu harus dihindari, harus ditekan. Salah satunya adalah makanan. Jika kita tidur kondisinya makanan masih banyak di dalam perut, maka itu akan merangsang asam lambung dibentuk. Apalagi kondisi tidur kita rata. Nah, jadi sebaiknya pada pasien GERD makan harus lebih dari 3 jam sebelum tidur. Bantal
diusahakan tinggi, sehingga secara gravitasi asam itu tidak terangsang untuk naik ke kerongkongan. Yang juga tidak kalah penting, pasien GERD tidak boleh stres, karena stres itu akan memacu terbentuknya asam lambung secara tidak langsung. Kalau mau dibahas lebih lanjut, masih banyak yang bisa kita bahas tentang GERD ini. Cuman karena keterbatasan waktu, jadi mungkin kita hentikan sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi.